Setelah Great Kids membahas beberapa pulau Sumatera, kali ini kita membahas provinsi di Pulau Jawa yuk. Kali ini kita akan membahas pusat pemerintahan Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Lalu, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Banten di sebelah barat, Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan. Provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya adalah sebuah kota yang tingkatannya setara dengan provinsi dan menjadi ibu kota Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nah, sebelum kita lanjut, sebagai masyarakat Indonesia, pastinya kamu sudah tahu kalau Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, hingga tempat yang banyak dikunjungi orang dari seluruh dunia. Dulunya, Provinsi DKI Jakarta dikenal sebagai kota pelabuhan di muara Sungai Ciliwung. Namun, saat menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Jakarta sudah mengalami beberapa perubahan. Jakarta sudah mengalami berbagai perubahan nama seperti Sunda Kelapa, Jayakarta, State Batavia, Gemeente Batavia, State Gemeente Batavia, Jaka Tato Kobetsusi, Pemerintah Nasional Kota Jakarta, Kota Praja Jakarta, Kota Praja Jakarta Raya, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengenai suku yang paling dikenal di Jakarta adalah suku Betawi. Uniknya, nama Betawi ini diberikan oleh Belanda yang diambil dari kata Batavia. Sama seperti wilayah lainnya, Jakarta juga memiliki tarian tradisional yang beragam. Nah, salah satu tarian tradisional yang populer dari Jakarta adalah Tari Sirih Kuning. Tarian yang biasa dibawakan secara berpasangan dan diiringi musik khas Betawi, gambang kromong. Bagi kamu yang suka dengan makanan, Jakarta juga punya banyak makanan khas dengan rasa yang unik loh. Seperti kerak telur. Banyak yang menganggap kalau makanan ini menjadi makanan khas yang wajib kamu coba saat berkunjung ke Jakarta. Nah, untuk lokasi wisata, walaupun berada di pusat kota, namun Jakarta juga memiliki beragam lokasi wisata yang menarik loh. Kota Tua. Di lokasi ini terdapat beberapa museum yang menunjukkan jejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Museum Fathahillah. Nah, satu lagi yang wajib kamu kunjungi saat ada di Jakarta. Tugu Monas. Tugu ini adalah ikon kota Jakarta. Bahkan banyak yang menganggap kalau belum ke Monas, maka belum ke Jakarta loh. Menarik bukan? Itu belum seberapa loh. Selain semua ini, Provinsi DKI Jakarta juga punya kebudayaan dan kekhasan yang gak kalah menarik. Yuk, Great Kids akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal menarik dari Provinsi DKI Jakarta ini. Pakaian adat Betawi memiliki banyak ragam yang digunakan sesuai dengan kegiatannya. Nah, kali ini kita bahas pakaian yang digunakan sehari-hari dan umum dikenal masyarakat ya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut sadariah. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari pada bagian bawah, laki-laki akan menggunakan celana komprang atau celana batik yang panjang dengan motif batik berwarna coklat. Motif batik ini juga nggak sembarangan loh. Motif batik yang digunakan adalah batik dengan motif lereng atau parang. Lalu, pada bagian tengah menggunakan baju koko lengan panjang yang selalu identik dengan warna putih. Gak ketinggalan juga ada tambahan hiasan, cukin
atau sarung yang berasal dari bahasa Tiongkok yang artinya selendang dengan warna-warna yang cerah seperti merah yang diselempangkan pada bagian leher. Bagian kepala laki-laki akan menggunakan penutup kepala yang disebut kopiah, berupa peci berbahan bludru yang umumnya berwarna hitam. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yang disebut kebaya encim atau kebaya kerancang. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, perempuan menggunakan kain none dengan motif yang lebih beragam, seperti belah ketupat, bunga-bunga, dan berbagai kekhasan Betawi lainnya. Lalu, pada bagian tengah, sama seperti pakaian adat laki-laki, perempuan akan menggunakan kebaya encim dengan berbagai warna cerah yang berbeda-beda. Nah, yang membedakan kebaya Betawi dengan kebaya lainnya adalah kebaya suku Betawi yang mengerucut pada bagian lengannya. Lalu, pada bagian atas, perempuan juga menggunakan kerudung polos tanpa motif. Kalau biasanya pakaian adat menggunakan warna yang senada, namun untuk pakaian adat Betawi, warna kerudung yang digunakan justru yang warnanya nggak senada dengan kebaya atau roknya loh. Namun hal inilah yang membuat pakaian adat Betawi punya ciri khas yang berbeda dari yang lainnya. Walaupun pakaian adat dari Provinsi DKI Jakarta sederhana, namun memiliki keunikan-keunikannya yang khas ya. Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi DKI Jakarta juga nggak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi DKI Jakarta juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah kebaya atau rumah bapang. Sama seperti namanya, rumah ini terinspirasi dari kebaya. Contohnya, kalau kamu perhatikan dari samping, bagian atap rumah seperti rok kebaya. Lalu, hal yang menjadi ciri khas rumah ini adalah terasnya yang luas. Karena ini sebagai simbol kalau masyarakat Betawi akan terbuka dan menghargai siapapun yang datang berkunjung. Dan ada pagar kayu juga yang menandakan walaupun mereka terbuka kepada pendatang, namun sangat membatasi hal-hal negatif yang masuk. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga punya beberapa lagu adat yang terkenal loh, seperti Ondel-Ondel, Jali-Jali, Kicir-Kicir, Keroncong Kemayoran, dan masih banyak lagi. Nah, menarik kan? Semakin tertarik dengan budaya Provinsi DKI Jakarta. Nah, kira-kira budaya apa lagi yang mau Great Kids bahas berikutnya nih? Kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!